Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noni Navia, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai buku 1 bab 1 tentang apa itu post-truth atau pasca kebenaran. Ide post-truth muncul pada tahun 2016. Kata pasca kebenaran ini telah mengalami peningkatan baru-baru ini sebagai akibat dari Brexit dan pemilihan Presiden Amerika Serikat. Tetapi fenomena itu sendiri memiliki akar yang dalam sejak ribuan tahun yang lalu, hingga irasionalitas kognitif yang dimiliki oleh kaum liberal dan konservatif sama. Istilah post-truth sebenarnya sudah ada sejak tahun 1990-an. Namun semakin marak digunakan pada era Brexit dan keterpilihan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat pada tahun 2016. Post-truth dapat diartikan sebagai fenomena yang membuat ada kebenaran lagi yang sejatinya merupakan kebenaran semu, yang dibuat untuk menutupi kebenaran yang sebenar-benarnya. Post-truth ini juga membuat satu wacana yang berbeda dengan kebenaran yang ada. Terkait dengan pasca kebenaran atau kebenaran semu, post-truth ini erat kaitannya dan tidak bisa dilepaskan dari hoax, manipulasi, dan fake news, karena mereka mencari yang berbeda dengan kebenaran yang ada. Selanjutnya yaitu, apa sih yang dimaksud dengan pasca kebenaran? Menurut kamus Oxford mendefinisikan bahwa pasca kebenaran sebagai berkaitan dengan atau menunjukkan keadaan di mana fakta objektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik daripada menarik emosi dan kepercayaan pribadi. Di era pasca kebenaran ini, orang tidak mencari kebenaran, akan tetapi penegasan keyakinan mereka. Dasar dari post-truth itu sendiri yaitu adalah kebohongan yang diasosiasikan dengan emosi. Fenomena post-truth tidak hanya didasarkan pada kebohongan, akan tetapi merangsang emosional sehingga mendorong keputusan secara spontan. Informasi palsu yang disajikan dengan cara yang tepat mungkin tampak benar dan menyentuh emosi masyarakat. Misinformasi, misalnya dalam tentang agama, ras atau suku, lebih bisa memicu emosi dibandingkan informasi tentang program atau kandidat partai politik. Dengan kampanye Brexit yang sebagian besar bebas fakta di Inggris, di mana ratusan bus mengiklankan statistik palsu bahwa Inggris mengirimkan 350 juta euro atau pound sterling per minggu ke Uni Eropa dan meningkatnya penggunaan kampanye disinformasi oleh politisi terhadap rakyat mereka sendiri. Di Hungaria, Rusia, dan Turki, banyak yang melihat pasca kebenaran ini sebagai bagian dari tren internasional yang berkembang di mana beberapa orang merasa berani untuk mencoba membengkokkan kenyataan agar sesuai dengan pendapat mereka daripada sebaliknya. Dalam hal ini, warga Inggris merasa tertipu oleh kampanye Brexit mengenai kontribusi untuk Uni Eropa akan dialihkan dalam layanan kesehatan. Alasan itulah yang membawa warga Inggris memilih keluar dari Uni Eropa dalam referendum Brexit. Akan tetapi, Nigel Farage sebagai penggerak Brexit tidak bisa menjamin janji kampanye itu bisa terwujud, karena ia mengatakan bahwa klaim itu sebagai kesalahan dan seharusnya tim kampanye tidak mengklaimnya. Dalam hal ini membuat warga Inggris menjadi kesal dan kecewa karena sudah memilih keluar pada saat referendum. Angka 350 juta pound sterling disebut sebagai klaim menyesatkan oleh organisasi pemantau otoritas statistik Inggris. Menurut mereka, angka itu hanya merujuk pada kontribusi kotor tahunan Inggris sebesar 19 miliar pound sterling tanpa menghitung uang yang didapat dari Uni Eropa. Selanjutnya yaitu, apakah post-truth hanya tentang kebohongan atau hanya sebagai putaran politik? Jawabannya tidak tepat, karena seperti yang disajikan dalam perdebatan saat ini, kata pasca kebenaran adalah normatif yang tidak dapat direduksi.
Ini adalah ekspresi keprihatinan oleh mereka yang peduli dengan konsep kebenaran dan merasa bahwa itu sedang diserang. Namun pasca kebenaran ini juga dalam bentuk yang lebih ganas, yaitu saat penipuan diri dan delusi terlibat dan seseorang benar-benar percaya. Lalu dalam bentuk yang paling murni, post-truth adalah ketika seseorang berpikir bahwa reaksi orang banyak benar-benar mengubah fakta tentang sebuah kebenaran. Selanjutnya ini yaitu mengenai definisi kebohongan. Apa sih yang dimaksud dengan kebohongan? Kebohongan adalah ketika kita mengatakan kebohongan dalam maksud untuk menipu. Ini tonggak penting karena di sini kita telah menyeberang untuk mencoba menipu orang lain. Meskipun kita tahu bahwa apa yang kita katakan itu tidak benar. Menurut definisi, setiap kebohongan memiliki penonton. Adapun yang menjadi fenomena berita bohong atau fake news yang terjadi di Amerika Serikat, yaitu perihal dukungan Paus Fransiskus kepada Donald Trump dan penjualan senjata oleh Hillary Clinton pada pihak ISIS. Nah, sehingga dalam kurun waktu 3 bulan, misinformasi tersebut menarik 2 juta orang dalam komentar, suka, share, dan klik link di Facebook. Media sosial mempertajam segresi politik seseorang. Penggunaan like dan share di platform media sosial membuat peredaran berita dan informasi palsu lebih cepat. Strategi ini menggunakan unsur-unsur psikologis yang dimana manusia membuatnya lebih mudah menerima informasi yang sejalan dengan pandangan mereka sendiri. Dalam bukunya tentang on bullshit atau omong kosong, filsuf Harry Frankfurt membuat kasus bahwa ketika seseorang membual, dia tidak harus berbohong, tetapi sebaliknya mungkin hanya menunjukkan ketidakpedulian yang ceroboh terhadap apa yang benar. Nah, dalam bukunya tentang on bullshit ini, bagi Frankfurt, si tukang omong kosong ini sama sekali tidak peduli dengan kebenaran atau kepalsuan pernyataan mereka. Mereka hanya peduli tentang efek dari membuat orang mendengarkan dan mungkin setuju. Mereka tidak peduli apakah mereka benar-benar tahu atau apa yang mereka bicarakan. Pertanyaannya, apakah ini yang dilakukan oleh Donald Trump? Frankfurt mengutip janji kampanye Donald Trump, yaitu dalam pernyataannya bahwa jutaan imigran gelap akan dideportasi ketika dia menjadi presiden. Ini mungkin hanya omong kosong, mengingat ketidakpastian apakah dia akan memiliki otoritas dan sarana untuk melakukannya. Kemungkinan Donald Trump sebenarnya tidak memiliki niat pasti untuk mendeportasi jutaan itu, dan bahwa dia tidak terlalu peduli apakah yang dia katakan itu benar atau tidak. Dia kemungkinan besar hanya untuk menciptakan harapan dan kesan tertentu di benak para pendengarnya. Jadi, post-truth merupakan bentuk supremasi ideologis di mana praktisinya mencoba memaksa seseorang percaya pada sesuatu apakah ada bukti yang baik untuk itu atau tidak. Dan ini adalah resep untuk dominasi politik. Ketika keyakinan seseorang terancam oleh fakta yang tidak menyenangkan, terkadang lebih baik menantang fakta tersebut. Nah, adapun karakter utama dari politik post-truth itu yaitu mengaduk emosi masyarakat, mengabaikan data dan fakta, memviralkan berita yang tidak jelas kebenarannya, menggabungkan gerakan populer dengan teori konspirasi, menggaungkan narasi buatan terhadap kejadian tertentu, dan membangun opini dengan mengindahkan kebenaran atau fakta yang menguntungkan suatu pihak. Nah, untuk mengatasi post-truth itu sendiri yaitu dengan cara mengasah serta meningkatkan kemampuan literasi dalam memahami gempuran hoax. Dan seharusnya peran media massa harus benar-benar dijalankan dengan berpihak kepada kebenaran. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.